seorang pedagang kaki lima tiba-tiba tertabrak oleh anak orang kaya yang ngebut. Tetapi dia tidak meminta maaf dan malah dengan sengaja memundurkan kendaraannya untuk menghancurkan gerobak pedagang itu. Setelah keluar dari mobilnya, dia mengklaim bahwa penjual itu hanya berpura-pura jatuh. Bahkan dia mengejar dan berniat memukul pedagang bisu itu dengan raket. Tetapi tidak ada seorang pun yang menghentikannya dan mereka malah merekam kejadian itu. Tidak lama seorang polisi yang sedang lewat turun tangan untuk menghentikannya. Anak orang kaya itu sangat sombong dan sang polisi sudah siap saat menunjukkan kartu identitasnya. Tetapi anak orang kaya itu tidak takut sama sekali. Bahkan dia secara keliru menuduh kalau pedagang itu mencoba memeras uangnya. Karena pedagang itu bisu dan tidak ada kamera pengawas di tempat kejadian, sang polisi mulai menyelidiki tempat kejadian perkara. Setelah hanya melihat sekilas ke sekeliling mobil sport itu, polisi menyimpulkan bahwa anak orang kaya itu sengaja menabraknya. Goresan di bagian depan membuktikan bahwa kecepatan yang berlebihan menyebabkan kecelakaan tersebut. Tanda di bagian belakang dengan jelas menunjukkan tabrakan balik yang disengaja. Menghadapi tuduhan dari sang polisi, anak orang kaya itu tidak peduli sama sekali. Dia bahkan menaburkan uangnya di tempat itu sebagai kompensasi. Namun saat dia bersiap pergi, polisi menyuruhnya menunggu polisi lalu lintas. Anak orang kaya itu bersikeras ingin pergi. Dia mengatakan bahwa banyak orang yang sedang mereka-mereka, sehingga dia terus-menerus mendorong sang polisi agar memukulnya. Dengan terpaksa polisi segera menjatuhkan pria yang sombong itu, dan itu membuat orang-orang malah bertepuk tangan untuk sang polisi. Ketika di kantor, anak orang kaya itu mencoba menuduh bahwa polisi melakukan kekerasan. Polisi menyatakan kalau dia sudah berkali-kali memperingatinya dengan banyaknya saksi di tempat kejadian. Tetapi anak orang kaya itu tidak mau menyerah dan dia menyuruh pengacaranya untuk menyuap polisi itu. Tetapi sang polisi menghidupkan aplikasi perekam terlebih dahulu dan bersiap merekam percakapan tersebut, sehingga pengacara itu pergi tanpa bersuara. Polisi berharap agar anak orang kaya itu akan diadili, tetapi si pedagang memilih untuk tidak mengajukan tuntutan. Polisi itu mengira bahwa si pedagang telah mengambil kompensasi dari pengacara. Ketika ditanya berapa uang yang dia terima, pedagang itu mengeluarkan foto keluarganya. Dia tidak menerima uang apapun dan sebaliknya dia takut keselamatan keluarganya terancam. Karena si pedagang tidak mau melanjutkannya, sang polisi tidak dapat berbuat apa-apa ketika anak orang kaya itu bersiap pulang. Kemudian dia mengeluarkan 100 yuan sebagai kompensasi untuk mempermalukannya. Polisi itu tidak marah karena dia tidak ingin memperburuk keadaan. Saat anak orang kaya itu akan pergi, polisi lain menginjak kakinya untuk membela atasannya. Tetapi pada akhirnya dia juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan membiarkan anak orang kaya itu pergi.